Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Bersama kami saat ini ada perempuan yang istimewa di pemerintahan Kota Depok. Beliau ini telah malang melintang di berbagai dinas, padahal gelar beliau itu adalah seorang dokter gigi. Keren nggak? Kita ngobrol dalam-dalam yuk. Beliau adalah Kepala BKPSDM Kota Depok, Dr. Gigi Novarita. Assalamualaikum Bu Dokter, apa Bu Novarita? Waalaikumsalam. Mana Bu, sehat Bu? Alhamdulillah baik. Nah, beliau ini dulu sempat di bidang perlindungan anak dan di berbagai bidang, dan sekarang mengembangkan ASN di Kota Depok. Benar nggak Bu ya? Tapi kalau nggak lihat wajah beliau gimana ya? Harus pemirsa Tribun News Depok mau lihat wajah Ibu gimana? Oh gitu. Dibuka ya? Iya. Oke deh, karena nggak banyak orang. Nah, ini pemirsa Tribun, beliau Dr. Gigi Novarita. Bu, bisa diceritakan gelar dokter giginya itu dari mana sih Bu? Ya, saya alumni dari UI, Iya. FKG UI tahun 1986. Iya. Lulusnya tahun 1986. Oke. Terus emang cita-citanya jadi PNS atau memang dokter gigi? Kok kayaknya jauh gitu. Cita-citanya jadi dokter gigi ya, Oh, gitu. tapi kemudian untuk bisa berkiprah saya masuk di PNS. Kemudian langsung jadi dokter gigi di PNS atau gimana? Saya dokter gigi pertama diangkat di Puskesmas Nagrak ya. Oh, Nagrak tuh di mana? Puskesmas Nagrak itu di Sukabumi, Oh, Nagrak Sukabumi. Kabupaten Sukabumi. Iya, iya, iya. Saya di sana 3 tahun, kemudian pindah ke Kabupaten Bogor. Nah, kemudian ketika di Kabupaten Bogor ada pemisahan ya, Iya. Kota Depok dengan Kabupaten Bogor. Nah, saya kebawa ke Depok. Oh, Akhirnya jadi pegawai Kota Depok. Depok. Dulu di Kabupaten Bogor di mana Bu? Puskesmas? Puskesmasnya di Jembatan Serong ya. Oh, dekat situ. Sekarang makanya jadi kebawa ke Depok. Kalau sekarang namanya Puskesmas Cipayung. Cipayung Dulu ya. namanya Puskesmas Jembatan Serong. Oh, berarti Ibu udah ada lama ya di Puskesmas Cipayung ya? Udah dari tahun 1993 Wih, luar biasa. di Kota Depok ya. Jadi kiprahnya udah nggak disangsikan lagi lah kalau Bu Novarita ini. Jadi sudah berbagai wilayah, sudah berbagai jabatan, dan berbagai instansi atau dinas. Ya Bu ya? Nah, itulah dokter gigi. Ya mungkin bukan satu-satunya ya Bu ya di Pemkot Depok ya? Iya banyak lah Banyak. teman-teman dokter gigi yang berkiprah di pemerintah Kota Depok ini. Kayaknya dokter gigi nih di Pemkot Depok punya peluang yang bagus nih. Oke, Bu. Ibu sekarang di Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Pemkot Depok. Nah, gimana sih Bu menurut Ibu, apakah pelayanan dengan kebutuhan ASN itu sebanding? Ya, untuk Kota Depok memang tenaga ASN-nya memang masih kurang ya. Iya. Jadi baru ada sekitar 6.000 sekian ya ASN Kota Depok yang kalau sesuai dengan perhitungan itu ada seharusnya kita memiliki sekitar 13 ribuan. Itu yang masih menjadi PR bagi kami ya di pemerintah Kota Depok. Jadi masih butuh 100% lagi kali ya? Dan 6.000 kan 13.000. Iya, Iya. gitu. Jadi selama ini bagaimana nih? Superman dong berarti ya, PNS Kota Depok ya? Ya, memang untuk itu banyak dibantu oleh tenaga-tenaga dari honor ya, honor yang memang masih direkrut oleh dinas-dinas ya, karena memang kebutuhan kita
masih kurang ya. Dan ini tapi kita sesuaikan juga dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Gitu. Jadi ketika dinas-dinas ini mengajukan untuk penambahan honor, mereka harus membuat analisa jabatan dan analisa beban kerja untuk bisa merekrut tenaga honor. Gitu. Oh, jadi pelayanan masyarakat dibantu oleh tenaga honor di Kota Depok ya. Tapi apakah itu cukup juga? Ya memang masih kurang ya. Tapi ya itulah harus pandai-pandai ya sebagai kepala unit untuk bisa memaksimalkan ya, mengoptimalkan tenaga yang ada. Oke. Jadi memang masyarakat Depok perlu tahu bahwa jumlah PNS yang ada di Kota Depok tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat pelayanannya gitu. Jadi maaf aja gitu ya kalau agak-agak enggak sih. Oke, pemirsa Tribun News Depok, kali ini kita akan coba tanya tentang apa sih yang akan dilakukan Pemkot Depok untuk mengembangkan ASN Kota Depok di tahun depan atau mungkin jangka panjangnya. Silakan, Bu. Nah, sesuai dengan Undang-Undang ASN ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, bahwa setiap ASN itu dia mempunyai hak untuk mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya. Jadi memang setiap ASN itu harus bisa mendapatkan pengembangan kompetensinya dia. Gitu. Jadi dia bisa melalui diklat, bisa juga melalui webinar-webinar yang ada, ya, atau pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan baik oleh instansi di luar Kota Depok maupun yang dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait. Ada mungkin target-target yang ditetapkan atau nilai-nilai KPI misalnya yang ditekan pada setiap ASN agar bisa berprestasi gitu. Iya. Jadi memang untuk ini pelatihan-pelatihan yang didapatkan itu seyogianya yang bersertifikat. Jadi sehingga itu bisa diakui bahwa dia memang mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut gitu. Dan ini bisa menambah persyaratan untuk dia telah mengikuti pendidikan-pendidikan yang baik teknis maupun fungsional atau manajerial. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Pemkot Depok untuk mengembangkan ASN di Kota Depok gitu ya, Bu ya? Iya. Jadi tidak sembarangan, ada mekanismenya. Nah, bicara ASN juga tentu bicara tentang kesehatan. Beliau dulu ini seorang public health. Apa sih public health ya? Jadi bahasa ini Inggris kita. Pernah di dinas kesehatan. Health Humanity. Wih, keren. Jadi sombong nih. Mungkin gimana tuh, Bu? Kaitannya kan kinerja itu lebih dilihat dari produktivitas dan produktivitas itu dilihat dari dia masuk gitu. Berarti kan ada hubungannya dengan kesehatan. Gimana nih, Bu? Ya memang untuk menjadi pegawai sekarang ini kan butuh ya selain disiplin ya, yaitu butuh juga kesehatan. Jadi melaksanakan pola hidup sehat ya. Nah ini memang harus dilaksanakan oleh semua semua kita sih sebenarnya, tidak hanya ASN ya. Semua kita juga harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat agar kita tidak gampang sakit ya, jadi tetap bisa produktif gitu. Nah tadi terkait dengan disiplin mungkin ya, disiplin pegawai ini juga sekarang sudah ada PP terbaru terkait dengan disiplin pegawai, yaitu PP 94 tahun 2021. Yang ini memang harus menjadi concern daripada atasan langsung. Jadi atasan langsung harus bisa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anak buahnya. Karena apabila ada anak buah yang melakukan pelanggaran disiplin, kalau tidak ditindaklanjuti oleh
atasan langsung juga kena pelanggaran disiplin tersebut gitu. Artinya secara berjenjang. Balik lagi ke kesehatan, Bu. Kan dulu sempat ada tuh ya ASN yang mulai bobot tubuh harus lari. Terus kemudian apakah ada rutinitas medical check up untuk bisa memantau kesehatan ASN? Jadi memang terkait kesehatan ini sangat perlu ya bagi ASN terutama ya, artinya terkait dengan kebugaran ya. Kebugaran PNS ini sangat dibutuhkan karena kalau tidak bugar dia akan sakit-sakitan dan tidak dapat melaksanakan tugas. Iya. Nah, untuk itu memang dari Dinas Kesehatan ada program ya untuk uji kebugaran. Iya. Nah, dan ini dipantau oleh Dinas Kesehatan secara berkala ya. Oh, periodik ya? Ketika ada yang dengan catatan gitu. Artinya ketika dia dites dan dia perlu tindak lanjut itu dipantau gitu. Tapi kalau yang sudah ideal ya itu tidak ya gitu. Jadi artinya sebagai seorang ASN memang harus menunjukkan tingkat kebugarannya ya, sehingga dia dapat bekerja dengan baik. Ada catatan mungkin berapa PNS yang mesti dilakukan kebugarannya lagi ditingkatkan gitu? Memang sebelum pandemi ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan ya, jadi ada tes kebugaran, tetapi memang selama pandemi ini agak terkendala karena sibuk mengatasi COVID. Jadi memang agak agak terhenti sejenak ya. Tapi memang ada program terkait dengan penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular ini yang memang sekarang ini sedang meningkat trennya ya, karena tadi gaya hidup sehatnya ya yang agak berkurang ya. Gara-gara di rumah, banyak di rumah kali ya. Banyak di rumah, kemudian kurang bergerak ya. Jadi kebugarannya agak berkurang. Nah, ini potensi terjadinya penyakit tidak menular. Oke, jadi kemungkinan tahun depan kali ya, atau gimana? Ya, mudah-mudahan ya, karena sekarang ini informasi dari WHO, semua provinsi sudah memasuki level 1. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa tetap komitmen untuk melaksanakan protokol kesehatan, sehingga COVID mudah-mudahan bisa hilang dari Kota Depok. Itu terutama Kota Depok. Ya. Dan amin, mudah-mudahan juga di Indonesia dan di dunia lah. Oke, jadi nggak mudah loh untuk menjadi ASN tuh. ASN itu harus selalu bugar. Sakit boleh, tapi selalu bugar. Nah, ada apa? Pemantauan skala periodik yang dilakukan oleh Pemkot Depok agar ASN itu selalu bugar, Bu ya. Nah, tahun depan jangan kemana-mana, ASN pasti akan dilakukan tes kesehatan dan tes kebugaran. Betul nggak, Bu? Oke. Nah, ini agak yang tren-tren sekarang nih. Nah, PNS itu atau ASN itu memang sebuah profesi yang seksi. Banyak orang yang rela mengeluarkan uang banyak demi menjadi ASN. Ya nggak tanggung-tanggung, puluhan juta sampai ratusan juta loh. Bu, ini gimana nih Bu mengatasinya hal ini? Mungkin di Kota Depok, apakah hal ini pernah terjadi atau bagaimana? Ya, untuk menjadi PNS memang ini menjadi idola kayaknya ya. Apalagi di masa pandemi di mana orang-orang tenaga kerja banyak yang di PHK, tapi yang jadi PNS alhamdulillah enggak ya. Jadi artinya semua orang jadi berpikir, aduh enak banget jadi PNS ya. Nah, tapi untuk menjadi PNS itu tidak mudah. Ya, sekarang ini untuk menjadi PNS itu ada tesnya ya. Tesnya ya. Tes CPNS ini juga tidak mudah dan ini butuh kemampuan diri sendiri. Jadi tidak benar kalau misalnya ada orang yang bisa membantu untuk bisa menjadi CPNS. Gitu ya. Gak tuh, benar. Jadi nggak benar tuh. Itu hanya orang yang ingin menipu ya, Bu ya? Nah, itu hanya iming-iming aja. Jadi artinya untuk menjadi seorang CPNS itu butuh kemampuan dari diri sendiri. Harus punya, kita yakin dengan kemampuan kita sendiri dan harus dengan kekuatan kita sendiri untuk bisa menjadi CPNS. Jadi tidak mungkin ada orang yang bisa membantu karena ini sekarang tes CPNS ini sudah transparan ya. Artinya
sudah by system, tidak bisa ada orang yang bisa intervensi terhadap ini. Jadi kalau misalnya ada yang bilang saya bisa bantu lewat belakang, lewat mana gitu ya, itu hal yang tidak mungkin. Lewat belakang mana ya? Ya itu kadang-kadang orang suka Tergiur ya? suka tergiur dan merasa masih bisa seperti zaman dulu. Sekarang udah zamannya udah beda. Udah Ya. beda Kalau ya? dulu orang bisa semua orang bisa masuk jadi CPNS. Sekarang ini untuk masuk CPNS ini melewati satu pintu, yaitu melalui tes CPNS, dan ini tesnya melalui CAT. Ya. CAT, Jadi ya. artinya secara komputer gitu dan secara sistem, jadi tidak bisa ada orang lain yang bisa membantu. Nah, tuh pemirsa, jadi buat pemirsa Tribunnews Depok, Tribuners, masyarakat Kota Depok, untuk tidak percaya dengan iming-iming dapat menjadi PNS di Kota Depok maupun wilayah lain, itu hoax. Iya. Jadi nggak benar tuh kalau ada, wah saya bisa masukin asal bayar 30 juta, 100 juta. Oh, no way, bilang aja, bohong lu ya. Atau mungkin kebetulan kali. Iya. Bisa aja kebetulan. Padahal ada yang orang itu tidak ngapa-ngapain. Iya, iya. Tapi kebetulan orang itu lulus dan kebetulan juga bisa kena tipuan gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi buat ini udah orang yang berkepentingan loh yang menyampaikan informasi ini. Jadi jangan percaya dengan hal-hal yang melakukan penipuan terhadap calon PNS di Kota Depok atau wilayah lainnya. Jadi nggak benar tuh. Nah Bu, PNS ini masih seksi nih. Tipsnya apa sih agar bisa lolos menjadi PNS itu dalam tes CPNS? Tipsnya adalah belajar ya. Artinya untuk mencapai sesuatu kita perlu modal, itu belajar. Kemudian ya berdoa kepada Allah. Yeah. Artinya untuk bisa menjadi CPNS ini ya selain intelektual kita juga berdoa kepada Allah. Boleh, itu udah penting ya. Iya, Itu syarat utama. Karena yang akan menentukan itu. Ya. Oke. Ada lagi mungkin Bu? Misalnya pengalaman atau harus sesuai dengan jurusan, sesuai dengan formasi. Iya, itu pandai-pandai kita melihat peluang ya. Yeah. Artinya ketika kita memilih formasi apa, kira-kira banyak peminatnya nggak ya? Kalau misalnya banyak peminatnya, ya jangan ke situ. Gitu. Dan sesuaikan juga dengan ijazah yang kita miliki. Gitu. Jadi artinya ketika misalnya kalau kemarin banyak yang di barang jasa, banyak banget yang berminat di barang jasa dan formasinya sedikit, sehingga ini jadi rebutan. Bersaing ketat ya? Bersaingnya ketat. Tapi ada formasi-formasi yang mungkin kurang ada peminat ya, seperti perpustakaan ya. Kalau kemarin saya lihat, nah itu nggak ada peminatnya. Waduh. Jadi kan padahal bisa masuk. Bisa masuk ya. Tapi itu juga butuh background ya. Yeah. Harus ada ijazah yang sesuai juga. Gitu ya. Jadi ilmu perpustakaan masih punya peluang Ya, untuk menjadi CPNS dan PNS. Bu, biasanya menjelang tes ini itu suka marah tuh, oh ini ada soal gitu. Itu menurut Ibu gimana tuh? Gak apa-apa, kalau soal-soal itu latihan aja. Oh gitu ya. Nah, jadi artinya untuk menambah wawasan, tapi soal-soal tersebut tidak akan sama satu orang dengan orang yang lain. Artinya mungkin nomor 1 di sini, tapi nanti di sebelahnya itu bisa nomor 10. Jadi artinya nggak bisa nyontek lah. Gitu ya? Nggak ada waktu untuk nyontek juga. Dan kemudian ada CCTV ya, jadi dan semua terrekord gitu loh. Yeah. Ada juga kemarin ada yang pakai joki, itu nggak bisa tuh sekarang. Gitu ya? Jadi artinya waktu masuk ke ruang itu kan juga ada cek body ya, body checking. Itu di checking tuh kayak gimana sih? Jadi nanti kita di sensor gitu. Jadi ketika kita masuk itu kita ada ininya, cocok nggak muka kita nih dengan waktu kita mendaftar awal. Ada yang waktu kemarin belah pinggir sisiran belah pinggir sini, ketika datang dia belah pinggir sini nggak kena tuh. Nggak cocok di ininya. Oh ada juga ya? Ada.
Oh, tapi ketahuan tuh langsung ya? Ya, tapi kan ketika ada bukti-bukti, saya ini emang benar saya nih, ya udah gitu. Tapi artinya sulit ya untuk, sulit, ya. gitu. Jadi ada screeningnya ya. Tapi kalau soal itu nggak apa-apa ya Bu, belajar aja dari soal itu kan ya. Nambah wawasan. Nambah wawasan Makanya, ya. Kita kira-kira seperti ini, gitu. Kira-kira seperti itu. Gitu. Tapi nggak soal-soal itu nggak akan bisa keluar gitu, dari maksudnya soal-soal yang udah ada nggak akan bisa di copy atau di Iya kan kayak Coba ujian kira-kira aja. perguruan tinggi negeri ujian masuk perguruan tinggi negeri itu kan suka rame tuh sebelum itu. iya. Ini soal tahun segini, soal tahun ini gitu. itu ngarang-ngarangnya ini aja orang yang jualan buku. Ya, Tapi artinya metodenya seperti itu. metodenya seperti itu ya. Artinya pemirsa boleh baca-baca ya, boleh. Ya nggak jauh beda sih. Tapi masalah soal itu keluar, walau alam. Demikian pemirsa Tribun News Depok, Tribuners, wawancara kita bersama Dr. Gigi, perempuan hebat di Kota Depok, yang saat ini sedang fokus mengembangkan SDM ASN di Kota Depok. Sebelumnya beliau juga terlibat melandaikan kasus COVID di Kota Depok hingga menjadi level 2 sekarang. Betul ya Bu ya? Ya, sekarang kita Ini beliau dulu Kepala Dinas Kesehatan yang memantau seluruh penanganan COVID di Kota Depok. Kita acungkan jempol, aplaus buat Bu Novarita yang mampu melandaikan kasus COVID di Kota Depok. Oke, demikian pemirsa Tribun News Depok, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novarita. Jangan lupa subscribe ya.